Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NRP 18044110014. Mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi kelas B, dosen pengampu Sofiah di Eskom Enkom. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang FC, yaitu yang pertama adalah hubungan antara etika, moral, dan hukum. Moral berasal dari bahasa Latin mos, berarti ada kebiasaan. Secara etimologis, kata moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitas kehidupannya. Contohnya, jika dikatakan kepala proyek pengembangan IT di perusahaan ini tidak bermoral, artinya sama dengan kepala proyek pengembangan IT melanggar norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok organisasinya. Selanjutnya, hal senada menurut Lawrence Kohlberg pada tahun 1927 sampai 1987 yang menyatakan etika dekat dengan moral, bahwa pendidikan moral merupakan integrasi berbagai ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, budaya, filsafat, ilmu pendidikan, bahkan ilmu politik. Inilah yang menjadi dasar dalam membangun etika. Dengan kerumitan tersebut, membangun etika bukanlah pekerjaan ringan. Ada 6 tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika menurut Lawrence Kohlberg, yaitu yang pertama, orientasi pada hubungan ganjaran kekuatan fisik dan material. Orang cenderung takut pada hukuman dibandingkan sekedar menyatakan mana yang baik maupun yang buruk. Yang kedua, orientasi hedonistis hubungan antar manusia, bahwa perbuatan benar adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu dan atau kadang-kadang kebutuhan orang lain. Adanya hubungan antara manusia sebagai hubungan formal yang saling timbal balik. Yang ketiga, orientasi konformitas, sering disebut orientasi anak manis, di mana seseorang cenderung mempertahankan harapan kelompoknya serta memperoleh persetujuan kelompoknya. Sedangkan moral adalah ikatan individu. Tingkah laku konformitas dianggap tingkah laku wajar dan baik. Yang keempat, orientasi pada otoritas, cenderung melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai-nilai utama dalam kehidupan. Yang kelima, orientasi kontrak sosial. Dilatar belakangi adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Yang keenam, orientasi moralitas prinsip suara hati, individual, komprehensif, dan universal. Memberi nilai tinggi pada hidup manusia di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hal pokok yang dipertimbangkan. Yang materi kedua yaitu etika dan tantangan masa depan. Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia memberikan banyak perubahan pada cara berpikir, termasuk menyelesaikan masalah, perencanaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Para pakar ilmu kognitif menemukan bahwa ketika teknologi mengambil alih fungsi-fungsi mental manusia, pada saat itulah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi kerja mental manusia. Contohnya, adanya teknologi komputer menggantikan fungsi-fungsi otak manusia baik dalam hitung, merencanakan, maupun berpikir. Sehingga dengan adanya kemudahan tersebut menimbulkan ketergantungan manusia terhadap teknologi. Contohnya, teknologi otomasi termasuk juga mengendurkan taraf kewaspadaan situasi. Misal pada pilot. Kebiasaan-kebiasaan ini membuat fungsi mental manusia lambat laun menjadi tidak terasa. Perubahan teknologi yang mengakibatkan perubahan cara berpikir manusia sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma kehidupan. Perubahan cara interaksi manusia yang sebelumnya interaksi secara fisik atau langsung dengan perkembangan teknologi sekarang, yaitu internet, email, dan tersebut. Interaksi dapat dilakukan secara online dengan hanya duduk di depan komputer saja. Materi yang ketiga, organisasi dan kode etik profesi. Pembentukan organisasi profesi. Tujuan umum sebuah profesi yaitu memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk itu, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi. Yang pertama, kredibilitas.
Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Yang kedua, profesionalisme dapat diidentifikasi sebagai jasa profesi sebagai profesional di bidangnya. Yang ketiga, kualitas jasa. Adanya keyakinan atas semua pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar kinerja yang tinggi. Yang keempat, kepanjangan. Pengguna jasa harus yakin atas pemberian jasa yang memiliki kerangka etika moral sehingga menimbulkan adanya kepercayaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi. Organisasi ini yang disebut sebagai organisasi profesi. Beberapa organisasi profesi diantaranya Ikatan Dokter Indonesia atau ID, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Persatuan Insinyur Indonesia atau PI, yang terakhir Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia yaitu IFSI. 4 fungsi pokok dalam rangka peningkatan profesionalisme profesi. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Yang kedua, membantu anggota untuk terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi bagi anggotanya. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi harus diikuti oleh semua anggota. Yang terakhir, memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Kode etik profesi. Kode yaitu kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafis serta susunan hidup dalam masyarakat. Etik atau etika, moral, filosofi, filsafat praktis, dan ajaran kesusilaan. Menurut Kamus Besar, etika mengandung pengertian sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa buruk serta tentang hak kewajiban moral atau akhlak. Kode etik yaitu sistem norma. Nilai dan ukuran profesionalis tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah profesi. Selanjutnya, tujuan kode etik. Pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Kode etik akan melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Tanggung jawab moral. 3 prinsip dasar tanggung jawab akan profesi seseorang. Yang pertama, bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang telah kita lakukan, atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelainan. Yang terakhir, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang akan melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan terjadi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.